Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia berkat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Di dalam istirahat kami dan hari yang baru, Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu selalu bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, siapkan kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada satu tema hari ini, yaitu anak manusia menderita sampai dibunuh. Tema Paskah kita, kasih Tuhan mengubah segalanya. Dan renungan harian sulung hari ini, kita akan melihat bahwa anak manusia itu akan menderita. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Dia akan banyak menanggung penderitaan. Saudara, pengakuan Yesus adalah Mesias. Dan itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang merupakan proklamasi Allah. Bahwa Yesus adalah Mesias yang menjadi tonggak gereja, yang menjadi dasar gereja, yaitu Dia Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dia Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan di sini kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya kepada murid-muridnya untuk menjelaskan, untuk memahami sebetulnya siapa anak Allah itu. Yang juga adalah anak manusia. Karena Tuhan Yesus memakai sebutan dirinya sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia yang tidak lain. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa aku adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika aku Allah yang menjadi manusia, maka di sanalah aku yang juga anak Allah, aku yang juga anak manusia. Aku adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Mesias Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kebinasaan hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka ketika anak manusia menyelamatkan manusia, maka di sana Tuhan Yesus menyatakan anak manusia harus menderita. Saudara, ini sangat berbeda sekali dengan harapan bangsa Yahudi. Harapan dari pemimpin-pemimpin Yahudi, dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, guru-guru semuanya yang mengharapkan tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang sudah dinanti-nantikan sejak perjanjian lama. Yaitu Mesias yang model apa? Mesias yang seperti apa yang mereka harapkan. Yang tidak lain adalah Mesias yang menjadi raja yang besar.
Mesias yang membebaskan mereka dari penindasan penjajahan Romawi. Mesias yang membangun kerajaannya dengan megah dan besar dan penuh kuasa. Mesias yang membawa kerajaannya dengan seluruh rakyatnya mengalami kehidupan kemakmuran yang luar biasa. Itulah Mesias. Mereka percaya memang Mesias keturunan Daud. Oleh karena itu, saudara, Mesias yang adalah keturunan Daud, maka dia juga akan membangun kerajaan yang besar seperti Daud. Dengan kemegahannya yang luar biasa. Raja yang perkasa, raja yang berkuasa, raja yang membawa kemakmuran, raja yang besar. Itulah Mesias yang ada dalam benak mereka. Itulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Itulah mereka Mesias yang mereka harapkan. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan konsep yang benar tentang siapa Mesias. Tuhan Yesus mengajarkan pengertian yang betul, yang benar kepada para murid-muridnya. Sebetulnya siapa Mesias itu? Siapa Mesias yang sesungguhnya? Bukan raja dunia. Saudara, jelas sekali itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Mesias yang datang bukan raja dunia. Mesias yang datang adalah Mesias untuk menebus dosa umat manusia. Mesias yang datang adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari kekuasaan kegelapan. Mesias yang datang adalah meremukkan kepala ular, setan, iblis yang membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Itulah Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Maka saudara, Mesias yang datang adalah Mesias yang datang untuk mengadakan perang besar. Saudara, saya ulang sekali lagi, saudara, apa? Saudara, Mesias yang datang adalah Mesias yang akan mengadakan perang yang besar. Perang melawan orang-orang yang berdosa. Perang melawan kekuasaan iblis. Perang melawan kepala ular yang akan diremukkan. Perang besar akan mengalahkan kekuasaan maut yang membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Saudara, ini dikatakan berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menguraikan sedikit penderitaan apa yang sebentar akan dialami oleh Tuhan Yesus. Bagian ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan berita bahwa anak manusia akan menderita. Menderita apa? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Saudara, siapa mereka, saudara? Tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mempelajari Taurat Tuhan, orang yang dekat dan mengenal Allah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menolak Mesias yang datang ke dalam dunia. Saudara, bayangkan pemimpin-pemimpin agama yang justru menolak Tuhan Yesus adalah Mesias. Saudara, saya tidak tahu apakah engkau dan aku pernah punya pengalaman ditolak. Saudara, saya percaya orang yang ditolak adalah punya pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan luar biasa. Apalagi betul-betul ditolak seluruhnya. Ya, tidak diterima, dibuang, diusir. Mesias datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa.
Mesias datang untuk mengasihi manusia yang binasa, tapi justru ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama. Saudara, itulah penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan saja ditolak, saudara. Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan saklek. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas dan tuntas bahwa penolakan itu sampai puncaknya pada pembunuhan. Aku akan dibunuh oleh mereka. Saudara, itulah Mesias. Tuhan Yesus mempersiapkan semua murid-muridnya untuk mengenal, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan engkau sudah menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan sekarang aku beritahu kepadamu, Mesias akan menderita sampai mati dibunuh. Saudara, itulah yang akan kita renungkan di atas pengakuan Petrus Yesus adalah Mesias. Di sana Tuhan Yesus mendirikan gereja, mendirikan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Dia, mendirikan persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Konsekuensinya apa, saudara? Konsekuensinya adalah kita mengenal Mesias yang menderita, bahkan sampai mati dibunuh. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Fetri Kumaseh akan mengantar kita dalam pujian kasih dari surga. Kasih yang datang dari Bapa yang penuh dengan anugerah luar biasa. Kasih itulah yang membawa anak Allah, Sang Mesias, menjadi juru selamat kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Rasakan, saudara. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Bapa yang luar biasa. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih Tuhan Yesus Membuat damai diri yang mencari engkau dan aku. mengalir Kasih yang mengalir luar biasa. tempat tinggi. Kasih yang mengalir dari surga turun ke dalam dunia. Kasih dari tata Allah. Dan itulah kasih Allah dari tata Bapa mengalir, mengalir, mengalir dalam hidupmu dan hidupmu. Memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Amin, saudara. Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Biarlah kasih surgawi itu mengalir hidupku untuk boleh dibagikan kepada banyak orang. Engkau adalah Mesias, dan Mesias yang datang adalah Mesias yang menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. You follow me. Ayo ikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk penderitaan-Mu yang luar biasa. Hanya satu, untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh percaya, kami boleh mengenal Tuhan Yesus, kami boleh memiliki Tuhan, memiliki Mesias Juru Selamat kami. Tuhan, kami serahkan keluarga kami satu persatu. Enggak ada yang lewat Tuhan. Berkati keluarga kami. Selamatkan keluarga kami Tuhan. Selamatkan saudara-saudara kami. Selamatkan famili kami. Selamatkan sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sampai bertemu di renungan harian sulung esok. Tuhan memberkati.